Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, sekarang kita akan latihan soal bab optik untuk SMA kelas 11. Soal yang pertama berbunyi, hitung daya akomodasi mata normal yang memiliki titik dekat 0,25 meter dan titik jauh di tak hingga. Nah, kan kemarin kakak sudah menjelaskan untuk perhitungan daya akomodasi di video tentang materi optik ya. Jadi, daya akomodasi itu adalah kuat lensa di punktum proximum dikurangin kuat lensa di punktum remotum. Nah, sekarang kita harus menganalisis terlebih dahulu di soal itu yang diketahui apa saja. Jadi di soal itu diketahui PP sebesar 0,25 meter dan PR sama dengan tak hingga karena dia di jauh tak hingga, maka PP itu sama dengan 1/FP. Nah, benda yang berada di titik dekat maka bayangannya akan jatuh di retina. Nah, otomatis jarak bayangannya adalah 0,02 meter. Ini plus minus ya. Nah, karena ini bendanya jarak bayangannya akan jatuh di retina, maka menggunakan persamaan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Jadi 1/0,25 ditambah 1/0,02 sama dengan 1/F, sehingga diperoleh 4 ditambah 50 sama dengan 1/F, sama dengan 1/F 54. Nah, ini untuk yang di titik dekat, maka kuat lensa di titik dekat atau punktum proximum PP sama dengan 54 dioptri. Kenapa 54? Karena PP tadi adalah 1/4 dari FP. Nah, sekarang pada saat benda di titik jauh ya. Yang kedua adalah ini yang pertama. Nah, di titik jauh maka S-nya /nya tak hingga. Nah, kita tinggal masukkan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1 tak hingga ditambah 1/0,02 sama dengan 1/F. Maka 0 ditambah 50 sama dengan 1/F. Maka 1/F hasilnya adalah 50 dioptri. Nah, ini adalah PR. PR itu apa? Punktum remotum, kuat lensa di titik terjauh, yaitu 50 dioptri. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah daya akomodasi. Nah, daya akomodasi itu PP dikurangin PR sama dengan 54 dikurangin 50, hasilnya adalah 4 dioptri. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal kedua. Soal kedua berbunyi, seseorang yang mempunyai mata dekat hanya dapat melihat paling jauh 100 cm. Berapakah ukuran kacamata yang diperlukan agar ia dapat melihat jauh seperti mata normal? Nah, dari soal kita bisa analisis ya. Jadi yang diketahui adalah jarak benda itu tak hingga karena dia melihat paling jauh.
Kemudian S aksennya itu adalah min PR atau min punctum remotum, titik terjauh, jadi min 100 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa ukuran kacamata itu sama dengan kekuatan lensa. Nah, yang ditanya adalah kekuatan lensa atau P besar. Sekarang kita jawab. Jadi 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Jadi kita terlebih dahulu mencari nilai fokusnya. Nah, 1/tak hingga ditambah 1/S aksennya tadi berapa? S aksennya adalah min 100 sama dengan 1/F. Nah, jadi F-nya itu sama dengan min 100 cm. Nah, untuk mengetahui kekuatan lensa bisa menggunakan 100/F. Jadi 100 per min 100 sama dengan min 1 dioptri. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu tentang hipermetropi. Nah, sekarang seorang pelaut bermata hipermetropi hanya mampu melihat benda dekat pada jarak 50 cm. Berapa ukuran kacamata yang diperlukan agar dapat membaca seperti orang normal? Nah, jadi yang diketahui di soal adalah jarak normalnya itu kan 25 cm. Kemudian PP-nya adalah 50 cm dan S aksen itu sama dengan min PP, berarti min 50 cm. Nah, yang ditanyakan adalah kekuatan lensanya atau P besar. Nah, sekarang jawab. Jadi kita mencari fokus terlebih dahulu. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Jadi 1/25 ditambah 1 min 50 sama dengan 1/F. Maka nilai F-nya adalah 50 cm. Nah, untuk kekuatan lensa itu 100 per fokus. Jadi 100 dibagi 50, hasilnya adalah 2 dioptri. Gampang banget gak? Gampang dong. Nah, habis itu kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini berbunyi, Pak Amor berumur 70 tahun sedang membaca pada jarak 50 cm, titik jauh mata orang itu 10 meter. Apabila orang tersebut menginginkan membaca dan melihat jauh seperti orang bermata normal, kacamata apakah yang harus dipakai dan berapakah ukurannya? Nah, yang diketahui di soal kira-kira apa ya? Jadi yang diketahui di soal itu adalah jarak bendanya 50 cm. Titik terjauhnya atau PR-nya itu 10 meter. 10 meter kalau dijadikan sentimeter berapa? Meter ke senti itu kan turun 2, berarti dikali 100, jadi sama dengan 1000 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jenis kacamata. Dan ukuran kacamata. Nah, sekarang kita jawab. Untuk yang pertama, agar dapat membaca pada jarak normal yaitu S-nya itu sama dengan 25 cm.
Pak Amor harus memakai kacamata berlensa positif yang dapat membentuk bayangan di titik dekat mata orang tua tersebut adalah S-aksennya sama dengan min 50 cm. Nah, dengan demikian ukuran lensa kacamatanya dapat dicari sebagai berikut. Jadi 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/25 min 1/50 sama dengan 1/50 cm. Nah, jadi kekuatan lensanya P sama dengan 1/f. Jadi 1 per 0,5 meter sama dengan 2 dioptri. Nah, ini untuk membaca. Nah, sekarang untuk melihat benda yang jauh, agar Pak Amor dapat melihat jauh sekali, yaitu jarak bendanya tak hingga, orang itu harus memakai kacamata berlensa negatif yang dapat membentuk bayangan di titik jauh mata Pak Amor. Itu jarak bayangannya atau S-aksennya harus minus 10 meter. Nah, dengan demikian ukuran kacamatanya dapat dicari dengan yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1 tak hingga min 1/10 sama dengan min 1/10. Maka kekuatan lensanya atau P sama dengan min 1/10 atau min 0,1 dioptri. Jadi, Pak Amor harus memakai kacamata rangkap atau bifokal dengan ukuran plus 2 dioptri dan minus 0,1 dioptri. Sekarang lanjut nomor 5. Seorang tukang al-rojli memiliki mata normal memakai loop yang jarak titik apinya 12,5 cm. Tentukan berbesaran angulernya jika A. mata berakomodasi maksimum, B. mata tidak berakomodasi, C. mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Nah, sekarang kita analisis terlebih dahulu. Jadi diketahui di dalam soal bahwa PP-nya itu sama dengan 25 cm dan fokusnya, titik api itu sama dengan fokus ya, jadi 12,5 cm. Nah, yang ditanyakan adalah MD, yaitu pada A gamma ketika berakomodasi maksimum. Yang B gamma ketika minimum atau tidak berakomodasi. Dan yang ketiga yaitu berakomodasi gamma ketika jaraknya 50 cm. Nah, sekarang dijawab. Yang pertama, untuk mata berakomodasi untuk loop ya. Jadi loop itu kalau misalkan pengamatan dengan mata berakomodasi, maka PP per F ditambah 1, sedangkan kalau tidak berakomodasi tidak usah ditambah dengan 1. Nah, sekarang berarti gamma sama dengan PP per F ditambah 1 sama dengan 25 dibagi 12,5 ditambah 1. Nah, sama dengan 3 kali. Sekarang yang B. Yang B itu gamma sama dengan PP per F. Karena dia tidak berakomodasi, maka tidak ditambah dengan 1. Jadi 25 dibagi 12,5 sama dengan 2 kali. Nah,
sekarang untuk yang C. Yang C kita harus tahu terlebih dahulu berapakah nilai jarak bendanya. Kan di soal diketahui berapa jarak bayangannya adalah 50 cm. Ini kan ya. Maka kita bisa mencari jarak bendanya. Jadi 1/S sama dengan 1/F min 1/S aksen. Jadi 1/12,5 dikurangin 1/50. Nah, ini sama dengan 5/50 sama dengan 1/10, karena ini ya 50 nya dibagi 5 atau disederhanakan jadi 1/10, maka S sama dengan dibalik 10/1 kan sama dengan 10, jadi 10 cm. Nah, kalau kita sudah mengetahui jarak bendanya, maka kita bisa mencari perbesarannya, yaitu PP/S, berarti 25/10 sama dengan 2,5 kali. Nah, jadi jika mata berakomodasi pada jarak 50 cm, maka perbesaran angulernya adalah 2,5 kali. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu tentang mikroskop. Nah, mikroskop adalah salah satu alat optik yang memiliki dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Oleh karena itu, perbesaran totalnya yaitu perbesaran objektif dan dikali perbesaran okuler. Jika mata berakomodasi, maka untuk perbesaran okulernya itu ditambah 1. Kalau misalkan dia pengamatan dengan mata tak berakomodasi, maka untuk perbesaran okulernya tidak usah ditambah dengan 1, tinggal PP/F doang. Nah, sekarang soal nomor 6 yaitu sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler berturut-turut 10 mm dan 4 cm. Jika sebuah benda diletakkan 11 mm di depan lensa objektif, maka perbesaran yang dihasilkan untuk mata normal tak berakomodasi. Jadi di soal nomor 6 ini yang ditanyakan adalah perbesaran mata normal tak berakomodasi. Nah, sekarang kita analisis terlebih dahulu agar kita bisa mengerjakan soal nomor 6. Nah, yang diketahui di dalam soal yaitu FOB sama dengan 10 mm, FOK 4 cm, dan SOB sama dengan 11 mm. Nah, yang ditanyakan adalah perbesaran anguler ketika mata tidak berakomodasi maksimum. Nah, langkah yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu S aksen OB-nya. Jadi 1/SOB, S aksen OB ditambah 1/SOB sama dengan 1/FOB. Nah, udah kan? Jadi 1/S aksen OB ditambah 1/11 sama dengan 1/10. Nah, jadi 1/S aksen OB sama dengan dijadikan per 110, jadi sini 11 min 10, 1/110, maka S aksen OB nya yaitu 110. 110 apa? Milimeter. Kalau dijadikan sentimeter, maka dibagi 10, jadi 11 cm.
Nah, perbesaran bayangan pada mikroskop untuk mata normal tanpa berakomodasi itu adalah M sama dengan S aksen OB per SOB dikali PP per FOK. Nah, jadi tinggal masukkan nih 11 per 1,1 dikali. Nah, ini kan kalau dijadikan cm 1,1 cm. Jadi 11 per 1,1 dikali PP itu mata normal 25, FOK-nya adalah 4. Nah, diperoleh 10 dikali 6,25 sama dengan 62,5 kali. Sekarang lanjut ke nomor 7, yaitu tentang teropong bintang. Nah, sebuah teropong bintang mempunyai objektif dengan jarak fokus 15 cm. Jadi di sini FOB-nya sama dengan 15 cm. Daya perbesaran teropongnya 4 kali. Jadi gamanya sama dengan 4 kali. Nah, tentukan jarak fokus okuler dan panjang teropongnya. Jadi di sini diketahui bahwa nilai SOB sama dengan tak hingga. Kenapa tak hingga, Kak? Karena bintang berada di tempat tak terhingga jauhnya. Kemudian S aksen OB-nya itu sama dengan FOB sama dengan 15 cm. Nah, untuk S aksen OK-nya itu sama dengan tak hingga juga. Kenapa? Umumnya diamati tanpa berakomodasi. Jadi SOK itu sama dengan FOK. Nah, untuk gamma sendiri itu sama dengan S aksen OB per SOK sama dengan FOB per FOK. Jadi gamanya adalah 4, FOB-nya tadi adalah 15 per FOK. Maka FOK pindah ruas 15 dibagi 4 sama dengan 3,75 cm. Jadi jarak fokus okulernya adalah 3,75 cm. Nah, sekarang baru kita mencari panjang teropong. D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. S aksen OB-nya berapa? 15, SOK-nya 3,75. Maka diperoleh 18,75 cm. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu tentang teropong medan atau teropong bumi. Seorang mengamati sebuah benda yang berjarak 100 meter dengan teropong Hyojana. Jika jarak fokus lensa objektif 40 cm, fokus lensa pembalik 4 cm, dan fokus lensa okuler 6 meter, mata pengamat berakomodasi pada jarak 30 cm. Tentukan A. Panjang teropong, B. Perbesaran anguler, C. Panjang teropong jika mata tak berakomodasi. Maka diketahui di soal bahwa besarnya SOB itu sama dengan 100 meter atau sama dengan 10.000 cm. Sedangkan FOB-nya itu sama dengan 40 cm dan FP itu sama dengan 4 cm, sedangkan FOK-nya sama dengan 6 cm. Nah, yang ditanyakan ini yang diketahui ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah D atau panjang, kemudian gamma perbesaran, dan D jika mata tak berakomodasi. Kalau mata tak berakomodasi, maka SOK itu sama dengan FOK. Nah, sekarang yang penyelesaiannya yang A.
Jadi 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB, yaitu 1 per 40 sama dengan 1 per 10.000 ditambah 1 per S aksen OB. Maka 1 per S aksen OB diperoleh 249 per 10.000. Nah, maka S aksen OB-nya dibalik 10.000 dibagi 249, hasilnya 40,16 cm. Ini untuk lensa objektif. Sekarang lensa okuler. Jadi kan S aksen OK-nya adalah minus 30 cm kan. Jadi 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Nah, jadi 1 per 6 sama dengan 1 per SOK ditamin 1 per 30. Jadi 1 per S aksen OK sama dengan 6 per 30. Jadi SOK-nya S aksen OK-nya adalah 30 dibagi 6 sama dengan 5 cm. Nah, setelah mengetahui SOB dan SOK, maka kita bisa mencari panjang teropongnya. Jadi ini untuk yang A, D sama dengan S aksen OK ditambah 4 FP ditambah SOK. Nah, jadi tinggal masukkan angkanya. Yaitu 40,16 ditambah 4 kali 4, kan FP-nya adalah 4 ya. Jadi sini 4 dikali 4 ditambah 5 dihasilkan 61,16 cm. Untuk yang B, yaitu perbesaran S aksen OB per SOK sama dengan 40,16 per 5 sama dengan 8,03 kali. Nah, untuk yang C, yaitu panjang teropong untuk mata tak berakomodasi, yaitu D sama dengan S aksen OK ditambah 4 FP ditambah SOK. Jadi aksen OK-nya tadi adalah 5 sebentar. Jadi S aksen OK-nya tadi adalah 5 cm. 5 ditambah 4 kali 4 ditambah SOK. Nah, SOK-nya tadi adalah ralat untuk S aksen OK-nya adalah 30 cm. Sebentar, kakak hapus dulu ya. Jadi untuk S aksen OK-nya itu adalah 30 cm ditambah 4 kali 4 16 ditambah SOK-nya 5. Jadi 46 ditambah 5 adalah 51 cm. Nah,
sekarang lanjut ke nomor Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu tentang teropong sandiwara atau teropong panggung. Jadi, berapa panjang maksimum dan panjang minimum teropong sandiwara yang mempunyai objektif dengan jarak fokus 20 cm dan okulernya berjarak fokus 5 cm untuk mata normal dengan punktum proksimum 25 cm. Jadi, diketahui besarnya FOB itu sama dengan plus 20 cm dan FOK itu sama dengan min 5 cm. Nah, jadi kalian harus perhatikan nih, teropong sandiwara itu menggunakan lensa negatif untuk okulernya. Maka panjang teropong minimum pada saat mata berakomodasi sekuat-kuatnya adalah S aksen OK sama dengan min jarak PP sama dengan min 25 cm. Nah, habis itu baru kita mencari SOK. Jadi 1 per SOK ditambah 1 per X aksen OK sama dengan 1 per FOK. Nah, jadi 1 per S aksen OK sama dengan 1 per FOK dikurangin 1 per SOK. Nah, FOK nya tadi berapa? 1 per min 5 dikurangin SOK nya kan dicari ya, min 1 per SOK, S aksen OK nya adalah min 25, jadi 1 per min 25. Nah, maka dihasilkan SOK nya itu sama dengan min 0,625 cm. Nah, benda di tempat tak hingga yang jauh, maka SOB nya itu sama dengan tak hingga dan S aksen OB nya sama dengan FOB sama dengan 20 cm. Maka untuk panjang minimum itu sama dengan S aksen OB ditambah SOK sama dengan 20 dikurangin 6,25 sama dengan 13,75 cm. Nah, sekarang baru kita mencari panjang teropong maksimum pada saat mata tidak berakomodasi. Berarti S aksen OK nya sama dengan tak hingga, SOK nya sama dengan FOK sama dengan min 5 cm, sehingga panjang maksimum itu sama dengan S aksen OB ditambah SOK sama dengan 20 min 5 sama dengan 15 cm. Oke, sekian video tentang latihan soal bab optik untuk kelas 11 semester 2. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.